Halo, apa kabar? Di bahasan kali ini, kita akan coba bedah tuntas salah satu topik yang sering banget bikin bingung para pembelajar bahasa Jepang. Apa sih bedanya te arimas dan te okimas? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Oke, jadi begini alur kita hari ini. Kita mulai dari fondasinya dulu, lalu kita dalami satu persatu polanya, terus kita bandingin langsung, dan terakhir ada tips praktis plus latihan. Anggap aja ini peta jalan, biar Anda bisa benar-benar menguasai kedua pola ini. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Kalau Anda bisa paham betul bedanya konsep keadaan sama persiapan, wah ini bakal jadi kunci buat ngerti semua yang akan kita bahas setelah ini. Pasti pernah kan ngerasa bingung bedain dua ini? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Justru itu, tujuan kita di sini adalah untuk membuat perbedaannya jadi jelas banget dan gampang diingat. Nah, ini dia nih inti perbedaannya. Pola te arimas itu kita pakai buat ngomongin keadaan hasil. Jadi kondisi sesuatu sekarang ini adalah hasil dari sebuah tindakan di masa lalu. Sebaliknya, te okimas itu buat tindakan persiapan. Sebuah aksi yang sengaja kita lakukan sekarang buat tujuan di masa depan. Beda banget kan konsepnya? Biar gampang, coba kita bayangin deh. Kalau kita lihat ada jejak kaki di pasir, kita kan nggak mikirin siapa yang bikin atau kapan dibuatnya. Fokus kita adalah, oh ada jejak kaki di sini. Nah, fakta bahwa jejak kaki itu ada sekarang, itulah yang kita sebut keadaan hasil. Sip, sekarang kita bedah satu-satu ya. Mulai dari pola yang pertama, te arimas. Ingat, yang ini fungsinya buat mendeskripsikan keadaan hasil yang barusan kita omongin. Rumusnya sebenarnya logis banget kok. Kita mulai dari bendanya, terus pakai partikel ga atau ha, lanjut dengan kata kerja bentuk te, dan ditutup pakai arimas. Biar lebih kebayang, langsung aja kita lihat contohnya. Coba perhatiin deh contoh ini. Kalimat ini tuh cuma ngasih tahu kondisi kalendernya sekarang. Dia nggak bilang siapa yang nulis, tapi yang penting adalah faktanya. Di kalender itu ada jadwal yang sudah tertulis. Nah, ini contoh sempurna buat keadaan hasil. Jadi, ingat ya, poin kuncinya di sini adalah setiap kali Anda pakai te arimas, fokus pembicaraan itu pasti ke kondisi si benda, bukan ke siapa yang melakukan aksinya. Oke, yang tadi udah jelas ya. Sekarang, kita geser ke lawannya, te okimas. Kalau tadi kita fokus ke hasil, sekarang kita fokus ke aksi persiapannya. Nah, formulanya sedikit beda nih. Coba perhatiin baik-baik ya. Partikel yang dipakai buat objeknya itu o. Ini tuh petunjuk penting banget, yang nunjukin kalau ada sebuah tindakan aktif yang sengaja dilakukan ke objek itu. Kita lihat contohnya. Di sini jelas banget kan, membeli tiket itu adalah aksi persiapan yang dilakukan dengan sengaja sebelum jalan-jalan. Ada niat dan tujuan yang jelas untuk masa depan. Inilah fungsi utama dari te okimas. Jadi, intinya, kalau kita pakai te okimas, fokusnya itu selalu pada aksi persiapan yang dilakukan seseorang. Ada tujuan tertentu di baliknya. Selalu ada niat di sana. Oke, kita udah lihat dua-duanya secara terpisah. Sekarang, ini dia nih momen ahanya. Kita akan jejerin keduanya, biar perbedaannya kelihatan jelas banget. Gampangnya gini aja. Te arimas itu fokusnya ke hasil, ke keadaan yang ada sekarang. Sementara itu, te okimas fokusnya ke persiapan, ke tindakan yang kita lakukan untuk nanti. Hasil versus persiapan. Simple. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan rapi. Coba lihat bedanya. Fungsinya, keadaan, hasil, lawan tindakan persiapan. Fokusnya, benda, lawan tindakan. Partikelnya, ga, lawan o. Dan contohnya ini keren banget. Kalau kita bilang, madoga akete arimas, itu artinya, kita lihat sebuah fakta, jendela itu dalam kondisi terbuka. Tapi kalau kita bilang, mado o akete okimas, artinya, saya akan buka jendelanya sebagai persiapan, mungkin biar udaranya segar. Kelihatan kan bedanya? Oke, teorinya udah dapet nih. Sekarang, kita lanjut ke bagian yang gak kalah penting. Gimana caranya biar semua ini nempel di kepala dan bisa langsung dipraktekin? Nih, saya kasih trik jitunya. Anggap aja te arimas itu nyambungnya ke kata ada, karena dia menjelaskan keadaan yang ada. Terus te okimas, anggap aja bunyinya mirip oke. Artinya suatu tindakan udah oke atau disiapkan. Nah, di kantor gampangannya gini, pakai te arimas buat jelasin kondisi, misalnya dokumennya udah ada di meja. Dan pakai te okimas pas ngomongin persiapan, misalnya saya siapkan dulu materinya ya. Coba bayangin skenario ini di kantor. Atasan nanya, materi rapat gimana? Jawaban yang paling pas itu, sukue no ue ni oite arimasu. Kenapa? Karena Anda cuma mendeskripsikan kondisi materinya sekarang.
udah ada di meja, siap dipakai. Anda fokus pada hasilnya. Nah, sekarang giliran Anda nih buat latihan. Coba deh pikirin satu persiapan yang harus Anda lakuin buat kerjaan besok. Terus bikin kalimatnya pakai Teoki, Mas. Cara terbaik buat ngunci pemahaman itu ya dengan langsung dicoba. Semangat ya!